kita ecek-ecek. Yuk kawan, kita belajar lagi ya bagaimana solusinya menemui fitnya. Cek. Nah, nanti kita mau pakai trik dan cara lain, semoga saja berhasil. Oke, dan pasti berhasil insya Allah. Oke, di dalam CD ini ya ada beberapa keadaan Mas ya. Jika kontak on ya, keadaan yang ada itu Mas ya, kontak on, ditekan switch rem, keluar plus, tombol plus ditekan ya, nyampe ke kabel kuning ini ya. Kabel ini warna apa ini? Saya sudah kasih tulisan biar cepat. Warna ini. Tanda samping. Ya. Bentar. Nah, kuning ini Mas ya. Starter. Ini juga ditekan, tombol atas ditekan, maka dia akan memberi plus. Yang plus itu akan dijadikan negatif, masuk ke bendik ya. Jadi negatif masuk ke bendik atas beberapa keadaan. Jika standar samping ya sudah mengeluarkan negatif, kalau diangkat Mas ya, standar samping itu kalau diangkat keluar negatif. Kita buktikan dulu. Nah, kalau negatif berarti ukurnya pakai positif Mas ya. Kita sendirian, tidak ada yang bantu, wis seadanya. Nah, standar samping ini diangkat. Kalau standar samping diturunkan mati ya. Nah, wis teman praktekkan sendiri. Nah, yang lain-lain kalau ini ground ya, hijau ground, yang ini Honda itu pasti coil. Kalau ini Honda itu bendik pasti. Kalau merahnya kabel kontak. Ini tembus ke bendik. Yang plusnya bendik kabel kontak ya. Tembus ke plusnya bendik, tembus ke plusnya ini. Nah, yang mau kita lakukan yaitu sudah jelas Mas, bisa dicari sendiri. Oh ya, yang cok. Nah, cok ini, yang cok ya. Ini kabelnya. Ya. Nah, ini Pak. Cok. Kabelnya seperti ini. Nah, ini cok. Warnanya seperti ini. Ini cok. Ya. Cok itu akan mengeluarkan arus negatif ya. Cok itu mengeluarkan arus negatif jika motor sudah berbunyi. Nah, ini nanti yang kita pakai sebagai keadaan agar motor itu kala berbunyi sudah tidak bisa dipakai double lagi. Oke, 12 ya, tombol starter. Masanya kita, nah ini bendik Mas ya. Nah, ini bendik ya. Ini bendik. Bendik ini Mas ya. Bendik ini Mas ya. Ini bendik. Itu anggap aja ini. Kan ada kakinya. Ada 2 kabelnya. Yang satu wis bolak-balik enggak apa-apa. Kalau bisa ya loh, yang apa? Yang oranye nih, yang apa ini? Kuning oranye ini ya. Ini kan massa ya. Keluar arus massa, biarkan ikut massa, ya loh. Nanti yang bagian di sini, yang di bagian di soket ini kita sambungkan aja sama standar samping. Nah, yang ini ya kita sambungkan sama standar samping. Ini Mas standar samping. Jadi ini sama ini sama ini akan jadi satu. Ya, yang ini sama yang ini dijadikan satu nanti. Dijadikan satu agar massa sudah lewat standar samping. Nah, plusnya dari tombol starter. Mana tombol starter? Tombol starter adalah yang warna kuning. Ya, kuning leres hijau ini tombol starter. Outputnya plus Mas, kalau ditekan kita batek ya. Sudah sedikit saya persiapkan. Outputnya plus, coba kita lihat Mas. Kita lihat.
Kita buktikan kontak on. Rem tekan tombol. Nah, outputnya plus mas. Ukurnya sama. Kalau outputnya plus berarti ukurnya sama nih negatif. Ya. Ini sebagai masukan tombol bendik yang satunya. Berarti kabel yang bendik ini adalah kita potong. Ini sudah saya siapkan mas ya, biar cepat. Nah, anggap aja kita potong seret. Nah, kita seret. Yang dari kabel bodi kita bagian enggak dipakai. Tidak dipakai, nanti kita solasi mas ya. Ini enggak dipakai. Yang plus, yang dari kontak ini enggak dipakai. Enggak dipakai. Tapi yang dari bendik kita gabungkan dari outputan tombol starter. Ini. Oke. Sebentar, yang ini ya, yang standar samping belum saya gabung sama ini. Ini ya, yang outputan bendik sama standar samping belum saya gabung. Coba saya gabung mas ya. Coba kita gabung mas ya. Nah, kita gabung pakai kabel dulu. Tapi nanti gabungnya jangan pakai kabel, nanti harus disatukan yang bagus. Ini coba saja, bukan coba, maksudnya biar cepet ya. Yes. Nah, biar cepet kita gabung cara klasik. Nah, dengan yang nanti gabungnya jangan gini, karena kalau gini besok-besok di servis orang copot dobelnya malah nggak bisa. Nah, ini untuk sementara ya, sementara saja, untuk pembuktian saja ya, biar kelihatan ya mas ya. Yang standar samping digabung sama yang outputan bendik. Nah, ini tujuannya sama saja, istilahnya begini mas. Bendik tuh yang negatif kita ambilkan dari standar samping, wes gitu aja. Mau caranya apa sampean terserah wes. Ya. Ini sekarang kita coba bisa. Yang normal mas. Ini. Tapi ada tapinya. Nah, tapi ini yang masuk. Yang nggak masuk itu motor bunyi kok di double starter bisa. Ya, kita itu sebenarnya saja bukan mengingkari teori lain atau pakai trik-trik lain, tidak mas ya. Kita tidak mengingkari trik lain, tapi kita itu ya sekedar untuk menambah hasanah keilmuan, pengetahuan. Ada aja suatu kondisi ini ya. Nah, ini cok. Nah, cok itu, sama tahu cok otomatis mas ya. Nah, yang ini lah. Nah, ini kabelnya. Cok itu, kalau dikontak negatifnya sudah ada mas ya. Apa positifnya sudah ada. Yang di kabel min ini, yang di kabel hitam ini, ya toh? Kelihatan ya. Yang di kabel hitam ini, ketika dikontak itu sudah ada. Kita uji, kita lihat. Kita lihat mas ya. Ambil ini, waduh ini ikut mulut aja. Ini perutnya, ini hitam. Kita kontak. Nah, kontak kita on. Nah, mati on. Nah, sekarang negatifnya kita lihat. Negatif. Bentar. Nah, ini yang negatif. Nah, belum ada kan? Kita kontak on ya. Nah, ini mati, ini on. Nah, on. Kita hidupkan mesin. Nah, kalau mesin sudah menyala, negatif otomatis sudah ada. Nah, kondisi ini
yang harus kita gunakan untuk memutus setrum bendik. Ya. Jadi kita perlu sebuah relay ya Mas ya. Relay 12 volt, kecil Raiden, merek Raiden ini sembarang wis, merek apapun enggak bisa, asal relay kecil saja. Nah, ini bisa dilihat ya. Tuh. Tak zoom. Nah, itu relaynya. 5.000-an Mas. 5.000-an. Maaf ya teman-teman kerja lu, kerja semua. Kerja semua. Ada yang bantu. Jadi kita agak sekali lagi. Nah, kalian harus paham relay itu ya. Ini sudah saya kemas begini supaya cepat. Nah, relay itu kan ada sepulnya yang pinggir sama pinggir ya Mas ya. Tuh bekas kan tidak roh. Setrumnya itu kan ini kan ada yang kakinya 3 nih, jajar tidak, yang pinggir sama pinggir ya, pinggir sama pinggir ini Mas ya. Ini sebetulnya begini Mas ya. Tidak pakai kelihatan ya. Yang pinggir sama pinggir ini adalah lilitannya. Kalau mau cari lihat itu pakai avometer. Mana yang ada ohmmeternya itu berarti itu lilitan. Nah, yang disentuhkan adalah ini sama ini sama ini. Nah, ketika kontak on kita berharap terbuka, berarti kita pilih saat kontak on, saat ada setrumnya gandengnya sama mana, lepasnya sama mana ya, gitu. Pokoknya intinya begini, saat ada kontak on, saat mesin berbunyi, saat ini ada setrum, ini kita pilih ini terbuka sama mana, ya, gitu aja. Kita pilih terbuka sama mana. Jatuhannya pilih sama yang kanan. Berarti kita gandengkan sama yang kanan, wis, gitu aja. Wis, biar sama nggak mikir. Ini kita kabelnya kita gandengan sama yang kanan. Ini kabel ini loh Mas, sebagai pemutus ini. Ini kan kabel sebagai pemutus ya. Belum saya terapkan. Ini fungsinya nanti untuk memutus tegangan ini, tegangan bendik ya. Tegangan plus bendik ya. Kita gunakan untuk memutus itu. Coba kita buktikan sekarang. Nah, ini Mas ya. Ini adalah berarti milihnya ini Mas ya, milihnya kakinya ini ya, kabel ini milihnya ya. Saat belum ada setrum, berarti ini yang gandeng. Berarti ini yang gandeng. Kalau dikur ini yang gandeng Mas ya. Mana avoku? Mana avoku? Avometer ku ndi lek? Avometer goreng ambil. Bentar. Tapi mungkin sama nggak dengar. Wong mikrofon. Ya, ini ya. Semoga saja sama dengar. Nah, ada suara buzzer. Nah, berarti ini yang gandeng. Saat belum ada setrum, pilih yang lekat ya. Pilih ini yang lekat sama yang mana. Lekatnya sama ini. Soalnya fungsinya digunakan untuk membuka ketika ada setrum. Berarti ini Mas ya, kita gunakan untuk memutus ini. Nah, ya toh? Jelas Mas ya. Ini yang dari tombol starter ya. Tadinya kan lekat dengan sini. Ya. Nah, kita putus sekarang. Kita sambungkan lewat relay. Fungsinya agar ketika mesin hidup, relay itu terbuka. Karena terbuka, maka di double starter tidak bisa. Kita buktikan Mas ya, bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Nah, sekarang kita tombol lagi, nggak bisa Mas. Tuh. Bisa Mas. Tuh. Ini kita rem Mas ya, nggak bisa. Jadi kita jelas Mas ya. Kalau ini umpama saya gandeng Mas ya, saya gandeng, tidak saya lewatkan relay. Oh,
saya kesetrum, kena tegangan baliknya kaget saja nggak apa-apa, kesetrum kena imbas baliknya relay, imbas baliknya apa, ya bendik. Nah umpama Mas ya, kita gunakan begini, kita gandeng masih nyala. Nah kalau kita lepas, kita lewatkan relay, tidak bisa. Nah tidak bisa Mas ya. Belum motor itu kita nggak bisa. Kalau kita gandeng, kita gandeng, ini saya tekan terus ya, begitu. Jadi sederhana Mas ya, intinya adalah bendik setrumnya, setrum bendik ya, yang satu kita ambilkan, waduh sorry nggak kelihatan lagi. Jadi intinya adalah setrum bendik yang satu kita ambilkan jagang samping, standar samping, outputannya negatif. Yang satu kita ambilkan dari tombol starter yang outputnya plus 12 volt ya toh. Tapi kita putus dulu pakai relay ya, pakai relay. Adapun tegangan relaynya, kondisi relaynya memakai tegangan cuk. Nah, memakai tegangan cuk. Jadi kali lagi ya, 12-nya ini kan bendik ya, bendik ya. 12-nya kita ambilkan dari tombol starter negatif plus, masanya kita ambilkan dari jagang samping ya toh. Kita putus pakai setrum cuk ya, agar saat motor berbunyi double starter tidak bisa dipakai. Wis fit Mas, pokoknya jadi sampean bener 99,9% berhasil. Wis gampang pol. Ya. Dasar teorinya ada Mas yo. Sampean cuari dulu kabelnya ini, setrum-setrumnya ya wis yo. Saya tadi kan sudah jelaskan. Biar sampean sekalian paham fungsinya, CDI itu kaki-kakinya, CDI B, CDI vario itu apa. Sama wis, hampir sama, kamu pakai vario, pakai B sama, teorinya sama. Sampean cari dulu ya. Intinya plusnya dari tombol starter, negatifnya dari standar samping, diputus dulu, diputus pakai kondisi choke agar saat motor berbunyi tidak menyala, tidak double starter, tidak bisa berfungsi. Nah. Oke, kurasa sudah paham ya berkali-kali ya. Nah, ini sambil tak sekali lagi ya, 12-nya ambil dari tombol starter ya. Sampean cari ya, iki pedomannya ilmunya ini, gak usah ngapal warna-warna ya. 12-nya ambil dari tombol starter, masanya bendik mengambil dari standar samping, outputan standar samping ya, yang menuju CDI itu lah, outputan standar samping, diputus pakai relay kecil 12 volt, harganya 5.000. Lah arus relay mengambil dari setrumnya cuk. Ya cuk itu sampean belek, sampean bedel di sebelah mana terserah. Imajinasi Anda, pokoknya ngambilnya dari setrum, sampean paralel sama setrume cuk ya. Biar kalau motor berbunyi, meskipun tombol starter ini ada setrum, diputus oleh ini. Diputus oleh relay. Genah Pak yo. Lho, bapake genah ro kok. Iya. Sampean mekanik ora ro lho, lak kebacut. Ya. Coba dong. Ya, kita itu enggak mengingkari teori yang lain Mas ya. Teori apa? Kan ada teori kita potong, misalkan ambil sini. Kan ada teori Mas ya. Teori paling mudah itu kan ini kita potong. Satu ambil dari tombol starter ya, seperti semacam ini, ambil tombol starter, yang satu dikasih masa. Wis beres Mas. Gak pakai repot, gak pakai modal, gak pakai apa ya. Tapi kan kita itu kan perlu mengaslikan suatu keadaan. Nah, disitulah kita itu pengen menambah khazanah keilmuan. Bukan tidak menutup teori si A, si B, si C. Ojo Mas. Semua teori kita pakai.
Nah, kita compare mana yang lebih bagus. Saya juga kadang masih pakai teori potong satu masa satu tombol starter kok Mas ya. Kadang saya itu masih pakai teori begini. Ini tombol starter, satu sini ya. Yang satunya ikut masa seperti ini. Malah mending jagang samping aja nggak fungsi. Ini masih fungsi kalau gini. Jagang samping masih cuma motor bunyi tetap bunyi. Nah, saya masih pakai teori begitu. Tapi kan ya kita itu kan iya ya. Oh, toh, jangan menutup. Pokoknya istilahnya jangan menutup tentang khasana keilmuan. Mana yang lebih bagus ya dikompar, dipakai gitu aja. Jangan gak usah menjelek-jelekkan ini teorinya orang ini segini, teorinya orang ini begini. Tidak enak, tidak pakai ya. Mana yang bagus, mana yang menurut Anda layak dipakai, ya dipakai gitu saja. Ya. Teori apapun kita terima. Oke? Sekian dulu. Saya anggap sudah apa ya? Sudah terang. Jadi kalau ada kekurangan mohon maaf. Yang sebesar-besaran dulu iki kok ora kesoting belas rek. Ya wes gak kesoting ya wes. Apa-apa. Mas motore gak kesoting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.